Suratmi Hamidah Esos, Kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Suratmi. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar, sehat Bu Suratmi? Alhamdulillah sehat Bu, semoga Ibu juga sehat. Amin, kami dalam keadaan sehat semuanya di sini ya. Halo Bu Suratmi. Ya Ibu, Oke. siap. Prihatin sekali Bu Suratmi, ini kabar bahwa ada 77 PMI asal Nusa Tenggara Timur yang kembali dideportasi dari Malaysia. Kabarnya juga karena mereka masuk dan bekerja di negeri jiran secara ilegal, begitu Bu Suratmi? Siap Bu, tidak ada izin kerjanya Bu. Baik, tapi Izin kabarnya tinggalnya betul. tidak ada. Ya, BP3MI sudah mendapatkan data bahwa betul ada 77 pekerja migran ilegal Indonesia. Siap Bu. Kalau 56 orang sudah kami pulangkan ke daerah asal masing-masing Bu. Iya. Tim 21 orang, Oke. TTS 1, Kabupaten Kupang 2, Lembata 3, ND 2, Sika 8, Ngada 3 Bu. Total 56 orang. Jadi yang 56 orang Tim ini 22 orang, ya Bu. Yang 56 orang Bu. sudah kembali ke tempat asalnya masing-masing. Sisanya Iya. 21 itu karena dia keluar dari depo imigresen Malaysia Bu, pakai penerbangan Bu dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Karena mereka belum tahu daerahnya di mana, jadi sekarang masih di shelter kami di BP3MI Serang Banten. Kemarin baru didata Bu, untuk tahu di mana ini daerah mana-mana saja di daerah NTT. asalnya. Oke. Ya. Bu Suratmi, mereka ini apakah baru tiba lalu diperiksa dan ketahuan atau sudah lama ada di Malaysia tapi baru hari ini, baru belakangan ini diketahui bahwa mereka pekerja ilegal yang masuk tanpa dokumen resmi, Bu? Sudah lama Bu, karena rata-rata itu di atas 10 tahun semua bekerja Bu. Iya, bagaimana cara mereka luput selama ini ya Bu Suratmi? Jadi ya itu sudah permainan di sana tuh Bu, mungkin baru ketahuan ketika polisi merazia mereka Bu tentang dokumen. Oke. Jadi ketika kedapatan begitu ya, dirazia dan Iya. ketahuan bahwa mereka adalah pekerja migran Indonesia yang ilegal, ini kemudian mereka langsung dideportasi pada saat itu juga begitu Bu? Bukan Bu, mereka dipenjara di depo imigresen dulu. Oh begitu. Ya, Sebagai dari sanksinya ya? keluar penjara itu langsung dideportasi Bu. Oke. Iya, jadi berapa lama mereka di penjara ini Bu Suratmi? Biasa 2-3 bulan Bu, tergantung Oke. dari depo imigresen masing-masing dan anggaran deportasi yang ada di KBRI Bu. Iya. Jadi selain di penjara, apakah ada juga sanksi uang semacam itu yang juga diberikan kepada para pekerja migran ilegal ini? Tidak ada Ibu, karena untuk mereka pulangkan saja semua pendanaan dari kita Bu. Oh begitu, BP3MI yang memberikan dana untuk memulangkan mereka begitu? Ya, kalau dari luar negeri itu kan menjadi wewenangnya KBRI ya Bu ya. Ketika sampai di tanah air, sampai di Nunukan itu menjadi sampai NTT itu menjadi wewenangnya BP3MI Nunukan, dan untuk pulangkan semua ke daerah asal NTT itu menjadi wewenangan BP3MI NTT. Oke. Saat dijemput dan dipulangkan ini apakah mereka kemudian diberikan edukasi agar tidak mengulangi lagi? Karena ini hitungannya masih selamat begitu ya, masih diproses secara baik-baik, dilindungi hukum gitu, dipulangkan bisa sampai ke tempat asal dengan selamat. Tapi tidak bisa menjamin juga kalau misalnya ke depannya hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi kepada para pekerja migran yang ilegal seperti ini begitu ya Bu Suratmi ya? Ya, sebelum kami pulangkan kami selalu mengedukasi Bu untuk bermigrasi secara aman. Hanya Bu, memang ketika kita melihat Malaysia ini, kita lihat dari sejarah dulu ya Bu ya. Sejarah orang NTT mendiami wilayah Malaysia itu dari 1934. Pola migrasi tradisional, migrasi keluarga sudah secara turun-temurun, akhirnya jadi budaya migrasi. Saling merekomendasikan begitu Bu Suratmi ya? Iya betul Bu, jadi migrasi keluarga ketika ibu datang, ibu bawa saya gitu. Jadi akhirnya jadi turun-temurun terus, jadi cerita indah keluarganya nyala yang membuat mereka tertarik Bu. Oke. Iya, ini mendorong mereka untuk ke sana dengan mengharapkan nasib yang sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya begitu ya?
Iya betul Bu. Mhm. Tapi, kemudian dengan melihat kejadian-kejadian yang, cukup miris juga yang terjadi, apakah ini kemudian tidak menciutkan juga nyali mereka begitu Bu Suratmi? Jadi memang kalau kita mau bilang ciut, akhirnya kejadian sama tuh akan terus berulang Bu setiap tahun. Mereka Nah, mengenyampingkan jadi itu bahkan ya? bukan Bu, satu-satunya negara di dunia Bu, Mhm. yang tidak pernah mengukur orang dari kompetensi otak, lebih banyak melihat kompetensi otot, itu adalah Malaysia Bu. Maksudnya Malaysia Mmm, tidak tanya apa yang ijazah yang kita punya, tapi oke. ketika kita punya kekuatan otot untuk tombak sawit, dia akan pakai kita gitu, itu Itu maksudnya. itu Akhirnya peluang karena yang dia menarik, ya peluang yang membuat mereka mhm, menarik, sedangkan secara bernegara kita di Indonesia sangat tidak adil dengan mereka, karena mereka adalah yang ke Malaysia ini adalah orang-orang yang banyak gagal berkompetisi di dalam negeri karena keterbatasan mhm, pendidikan, mhm, ijazah yang tidak ada. Jadi akhirnya ya mereka memilih Malaysia, Bu. oke. Satu-satunya negara di dunia Mhm, yang mhm. mampu menerima keterbatasan mereka, Bu. Iya, ya. Perjuangan untuk mengedukasi masyarakat untuk bermigrasi secara, bermigran secara, baik, secara resmi ini terus dilakukan begitu ya. Tapi tidak, Siap, menjadi alasan kita untuk berhenti karena sudah terlalu lama betul, Bu. mengedukasi, kita harus terus mengupdate ya, Siap. informasi dan juga edukasi kepada mereka. Apa harapan Anda Bu Suratmi di kesempatan ini yang ingin Anda sampaikan juga ya, agar tidak terjadi lagi begitu, tiba-tiba nanti bulan depan ada lagi yang dideportasi dan, Ya, NTT selalu menjadi sorotan karena, supply terbanyak begitu ya untuk pekerja migran ya, Indonesia ilegal di luar negeri. ya. Jadi kami BP3MI NTT itu selalu bergandeng tangan, tidak hanya dengan pemerintah daerah Bu, juga Mhm, juga dengan Gemit dengan keuskupan yang ada di seluruh NTT. Nah, maksudnya bahwa masalah migrasi ini masalah manusia ini menjadi masalah kita bersama. Sehingga mari kita sadarkan bahwa ketika saudara kita mau bermigrasi, carilah informasi yang betul-betul yang terpercaya baik di Dinas Tenaga Kerja setempat maupun di BP3MI NTT agar jangan sampai jadi korban sindikat penempatan ilegal mhm. penempatan, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Suratmi, waktunya Sama-sama. bersama dengan RRI pagi ini. Mudah-mudahan ke depannya Ya, akan lebih baik lagi catatan-catatan, dari NTT ya terkait dengan pekerja migran Indonesia ini. Ini perlu upaya kita bersama-sama begitu Bu Suratmi. iya Bu. Ya Baik, sama-sama Bu, terima makasih, kasih. salam Selamat sehat. pagi, salam sehat, selamat Pagi bertugas Bu. kembali.